Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat matriks pada bahasa pemrograman Java ya, sebagai mata kuliah dari aljabar linear. Mungkin ada yang tahu mungkin kenapa nih kok pengolahan matriks ya. Harusnya ini ada di mata kuliah metode numerik misalkan gitu ya. Ini terlepas dari itu karena aljabar linear di informatika UMBJM, eh, kita lebih banyak menggunakan komputernya daripada kita menggunakan pencil and paper gitu kan alasannya. Jadi tidak banyak kita menggunakan ini ya apa kita tidak banyak menggunakan tulis tangan, tapi semua proses coba kita hitung di komputer. Nah, karena itu makanya mata kuliahnya kita ubah ke sistem komputerisasi. Jadi kalian harus bisa bikin programnya gitu ya, atau algoritmanya bisa kalian implementasikan. Dan juga ini buat mendukung mata kuliah pemrograman berbasis objek. Jadi nanti matriksnya kita akan buat jadi suatu kelas matriks gitu ya. Oke. Jadi nanti karena ini sebuah kelas, abstraksinya seperti ini. Ada atributnya, ada entry-nya gitu ya. Kalau kita lihat di matriks itu kan ada isi-isinya nih ya. 3, 4, 1, 0 gitu kan. 3, 4, 1, 1. Ini kan kita sebut sebagai entry-nya nih, per bagian ini ya. Oke. Kemudian ada ukurannya, jumlah baris dan juga kolom. Kalau boleh hanya sekali didefinisikan, jangan diubah-ubah. Jadi misalkan matriksnya ukurannya adalah 3 baris 4 kolom gitu ya. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya jangan diubah dulu. Kita buat seperti itu. Kemudian nanti ada tambahan sedikit di sini, ada parameter variabel is valid. Apakah matriksnya benar? Jadi misalkan kalau kita nanti membuat dua buah perjumlahan dua matriks tapi ukurannya berbeda, kan nggak boleh terjadi. Nah, matriks hasilnya nanti kita buat is validnya sama dengan false gitu ya. Ya, jadi matriksnya ini sudah benar apa enggak? Jangan-jangan salah proses tengah jalan. Makanya kita buat entry dasarnya adalah is valid. Kemudian metode dasarnya seperti biasa ada getter setter untuk entry matrix, cetak atau toString dari si matrix, gimana jumlahkan, mengalihkan dua buah matriks dengan skalar, perkalian dua buah matriks, kemudian kita lakukan inverse. Nah, metode inverse sebenarnya banyak sekali ya, kalau kalian mau lihat mungkin di halaman Wikipedia banyak lah. Oke, kita coba buat kelasnya satu per satu ya. Sini ada Visual Studio. Kita buat file. View, command palette ya. Biasanya Java, create Java project, select no boot tools. Oke, taruh di folder mana gitu kan save-nya. Sini saya buat di kuliah aljabar ya. Folder misalkan olah matriks. Oke. Select project location. Input project name misalkan matrix atau my matrix gitu ya. Matrix saya. Oke, I always trust the author. Nah, di sini ada src. Misalkan kita buat package-nya ya, anggaplah bikin folder sendiri di sini. Anggaplah olah matriks ya. Matriks. Apa ya? Nggak usah deh misalkan. Ya oke lah. Kita create file baru aja ya. New file misalkan matrix nama kelasnya. Oops. Delete. Kita harus kasih nama. Ekstensi maksudnya. New file. Kita sebutnya misalkan matrix.java. Oke.
nggak muncul. Ya, delete dulu. src new file matrix.java. Nah, baru muncul ya. Ada telat sih gitu. Nah, kita buat atributnya di sini. Atribut apa aja tadi? Privat, double. Kalau mau cari dokumentasinya, misalkan kita pengen ini ya, array 2 dimensi, kita bisa contohnya ini nih. Oops. Oh. Ya, misalkan ini ya. Ini contohnya misalkan integernya, kalau dia kita integer. Kalau sekarang kita tipe datanya adalah apa nih? Double ya. Jadi bisa pakai bilangan bulat, pendekatan bilangan bulat lah. Double misalkan entry, kemudian private integer, jumlah baris ya, n baris misalkan kita sebutnya kayak gitu, n baris, jumlah barisnya privat integer, n kolom, jumlah kolomnya, kemudian privat boolean is valid. Nah, di sini tidak semua harus ada getter setternya ya. Kita buat getter setternya. Getter setter. Oke. Selection, view, command palette, getter setter gitu ya. Ups, nggak ada ekstensinya ya. Kalau nggak ada ekstensi Java IDE. Kalau belum diinstal dulu ya. Kalau enggak nanti bikin getter setternya agak susah. Biar otomatis lah ya. Oke, sekarang kita buat getter setternya. View, command palette, getter, getter setter. Nah, bisa boleh dibilang get entry-nya ini kita ganti ya. Get entry, kita cek dulu baris mana berapa, kolom berapa. Misalkan integer i baris untuk indeks baris gitu ya, integer i kolom, baris berapa, kolom berapa gitu kan, biar nanti bisa disebutin baris i kolom, indeks baris indeks kolom gitu ya. Nah, set entry kita tambahkan di sini parameternya adalah integer ya, integer i baris keberapa, integer i kolom keberapa. Jadi kita entry-nya mungkin satu persatu ya, double value. Nah, this entry i baris, kemudian i kolom sama dengan value, atau sini double entry ya, entry tunggalnya ya, value lah, value nilai ya, jumlah baris. Oke, boleh diubah, tapi kayak set baris nggak ada ya. Get n baris, get n kolom ada, set n kolom nggak ada. Jangan sampai diubah gitu ya. Sorry, getnya boleh, setnya jangan. Di sini adalah public boolean is valid, is valid. Get is valid gitu aja ya. Nah, is validnya nggak boleh di set gitu loh. Jadi getter setternya tidak semua bisa kita kita ini ya, kita utak-atik.
Jadi misalkan nggak boleh ngeset is valid, is end column sama end barisnya jangan sampai diubah gitu ya. Nah, di sini ada n, ini biasanya untuk menunjuk jumlah gitu ya. Kalau i biasanya buat indeks. Kalau misalkan saya sebutkan i, biasanya adalah indeksnya, indeks baris, indeks kolom. Oke, ini getter setternya. Nah, sekarang eh, kita buat konstruktornya. Misalkan setor konstruktor gitu ya. Kita tab matrix ini, kita tentukan dulu integer n baris berapa kolom gitu ya, integer n kolom. Jadi matriksnya harus didefinisikan dulu, kalau enggak salah gitu ya. Kemudian misalkan di sini this dot n baris sama dengan n baris, this dot n kolom sama dengan n kolom. Kemudian is valid sama dengan true misalkan. Kita jadikan harus benar dulu. Kemudian entry-nya kita definisikan ya, sama dengan new double Oke, kita deklarasikan array seperti biasanya, n double n baris kemudian n kolom. Jadi kayak kita buat matriks 2 dimensi gitu ya. Contohnya mana tadi ya, ini ya. Nah, kayak gini nih, berapa baris berapa kolom, misalkan perlu 3 baris 4 kolom, kayak gini nih. Oke, sekarang sudah. Bagaimana kalau nggak ada entry inputnya nih, misalkan jadi parameternya harus ada ya, kalau enggak nanti diisi kosong misalkan. Kalau misalkan satu aja, enggak ya, harus didefinisikan dulu ya, berapa jumlah matriks, berapa jumlah kolomnya. Tapi bisa juga kita buat di sini nih, public setor konstruktor, misalkan kosongan ya berarti jumlah baris jumlah kolomnya 1 gitu ya. Ini adalah 1 1, ini adalah this n baris, this n kolom. Oke, itu dulu. Kemudian bagaimana, atau misalkan, oke, ini dulu deh. Misalkan sekarang kita buat ini ya, sampel data buat uji ngeprint ya. Ini getter setter sudah. Ini bisa dikecilin nggak ya? Getter setter, kemudian kalau sudah ada datanya, misalkan kita pengen ngeprint gitu ya, atau cetak. Sekarang misalkan kita nggak pengen di sort di sini ya, jadi kita override to stringnya ya. Add override public string to string, kita override. Jadi misalkan kita mau ngeprint isi baris dan kolomnya gitu ya. Sorry, kita mau nampilkan isi baris dan kolomnya. Paling gampang kita loop gitu ya, baris kolomnya for, ada nih, integer i sama dengan 0, i kurang dari n baris, kemudian i plus plus for for j
n kolom ya, n kolom, ini n baris. Oops, misalkan string s sama dengan ini. Kita coba cetak satu per satu. Mungkin kalau mau bagus kita ada string format di Java ya. Kan double nih, string format Java. Oke, misalkan saya buat ini ya, s sama dengan s plus string format, misalkan di sini titik 3f. Jadi ada 3 angka di belakang koma, biar standar aja sih. Argumennya adalah ini adalah entry i ke j. Habis itu s plus sama dengan st di tab ya. Kemudian di sini kita kasih baris baru misalkan s plus sama dengan slash n baris baru, return s, stringnya huruf besar. Oke, nah itu string sudah. Misalkan kita buat contoh ya, contoh matriks buat biar gampang di ini ya, kita nggak usah ngentry dulu di awal. Kita coba menggunakan matriks yang ada. Misalkan sini adalah public static matrix, misalkan sampel 1, contoh ke 1 ya, matrix misalkan HSL sama dengan new matrix. Ukurannya misalkan kita samakan sama ini ya, berapa nih, 3 kolom 4 baris 3 baris 4 kolom, 3 baris 4 kolom. Kemudian hsl.entry yang ke 0 sama dengan, boleh didefinisikan kayak gimana tadi, tridimensional array. Nah ini boleh kayak gini nih, kita manfaatin aja ya. Nah kok bisa misalkan seperti itu ya, kalian cari sendiri ya kenapa bisa kayak gini nanti misalkan. Ups. Sekalian aja berarti ya. Ini nah maksudnya kayak gini nih. Nih koma kurung kerawal, koma kurung kerawal, koma kurung kerawal, koma kurung kerawal. Apa nih? In analyzer. Oh,
op, 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 op. Atau double entry one gini ya. Sini entry-nya adalah entry one. Oke, is valid jelas. Kemudian silakan return SL. Ini contoh yang matrix pertama ya. Oke, di sini kita sudah buat kelas matrix. Ada new matrix berdasarkan baris dan kolomnya. Di sini ada toString gitu ya buat nyetaknya. Di sini ada sampel matrix, kemudian ada getter setternya ya. Ada get baris, get end column, get is valid. Oke, kita simpan, buka app. Di sini kita buat fungsi baru ya, private static void T1 misalkan tes1. Kita ambil matrix A sama dengan misalkan matrix dot, kita pakai sampelnya, sampel datanya buat ngeprint misalkan A dot show. Kita pengen nyetak kasih isi matriksnya gitu ya, isi si ini dong, kasih tanda petik gitu ya, isi matriks A sama dengan show A ini. Oke, kemudian di sini misalkan T1, kita coba jalankan. Nih T1 adalah ini ya matriksnya. Run start debugging, terminal new terminal, run start debugging. Public. Oke, nggak apa deh. Nah, si matriksnya adalah jadi gini, saya mau formatting ya. Suatu saat misalkan ada berapa baris, berapa kolom, angka di belakang komanya misalkan 2, ada ini ya, ada 3 angka di belakang koma. Jadi di sini adalah pakai format ini %.3f. Ini buat formatting tulisan seperti ini nih. Jadi 3, 4, 1, 0 gitu ya. Atau misalkan nggak usah pakai ini. Kalau kalian mau cobain run startnya debugging, nah isi matriks A kayak gini nih. Jadi kalau nggak dikasih format tadi berapa angka di belakang koma, kadang-kadang ya nih angka nolnya ngikutin. Karena atau kalian bisa langsung kayak gini nih, S plus misalkan entry ini ya. Nih saya di tab dikasih ini lagi apa, spasi 1. Oke, terserah kalian ya mau pakai yang mana. Oke, untuk sementara kita pakai yang ini aja. Stringnya seperti ini nih, 3, 4, 0, 1, 0, bla bla bla. Oke, nah lumayan bisa ya. Oke, ini filenya. Dasarnya jadi kita sudah punya matriks. Kemudian bagaimana kalau misalkan mau definisikan matriks sendiri, misalkan matriks B gitu ya, misalkan matriks B sama dengan new matriks, ukurannya misalkan 2 kali 2. Kemudian
B dot set entry baris kalau ingat ya, indeksnya mulai dari 0 ya. Baris ke 0, kolom ke 0, misalkan isinya adalah min 1. Kemudian baris 1 kolom 1 misalkan istilahnya adalah 2. Kemudian baris 1 kolom 1 kolom ke 0 misalkan isinya adalah 4 gitu ya. Kemudian baris 1 kolom 1 ini isinya adalah 5 misalkan. Oke. Kita mau ngeprint. Ini kita kasih jarak dulu ya, misalkan south. Dah, gini aja. Biar ada jaraknya ya. Sini isi matriks B. Nah, lihat ya, 1, 2, 4, dan 5. Kita coba jalankan. Ya, ini matriks A seperti ini. Matriks B adalah baris 0 kolom 0 adalah 1, baris 0 kolom ke 1 adalah 2, baris 1 kolom ke 0 adalah 4 gitu ya. Baris 1 kolom 1 5. Oke, kita sudah bisa ngeprintnya ya. Jadi sini ada contoh matriks, kemudian ada contoh buat isi matriksnya. Nah, oke, mungkin satu contoh lagi ya. Saya pengen transpose matriks misalkan. Gimana caranya matriksnya kita transpose? Transpose matriks. Jadi apa yang ada di baris jadi kolom, jadi dan kolom jadi baris gitu ya. Publik karena yang kita inputkan ya jadi matriks dia lagi, berarti nanti sini tipe public gitu ya, tipe datanya adalah matriks, kemudian nama fungsinya adalah transpose. Kita akan mentranspose matriks yang ada ya. Misalkan berarti nanti matriks HSL sama dengan new matriks berdasarkan ukuran di kita balik ya, this dot n column, kemudian this dot n baris. Nah, isinya kayak gimana ya, sama aja kayak kita ngeprint gitu ya. Kita looping seperti kayak gini juga ya, for i, for j. Ini i, n baris, n kolom. Nah, ini kita ganti isinya adalah matriks gitu ya. HSL dot entry kolom i, kolom j, baris j kolom i itu sama dengan this dot entry baris i kolom j. Jadi di sini kita balik gitu ya, yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Di sini return HSL. Oke, kita coba misalkan ada matriks C. Matriks C adalah inverse dari matriks A. Atau di sini jadi AT, A transpose misalkan. Atau A2 deh. A2 adalah matriks A. Kita panggil fungsi transposnya atau metode transpose. Isi dari matriks A2 adalah ini. Oke, kita coba jalankan. Start debugging. Nah, kita lihat dulu ya.
Di sini matriks A adalah ini urutannya. Sekarang dibaliknya, yang ada baris misalkan 3 4 min 1 0, jadi 3 4 min 1 0. Jadinya kebalik ke kolomnya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu fungsi dasarnya. Jadi kita sudah ada matriks, ada konstruktornya. Oke, sekarang pada tahapan ini ada tahapan 1 sudah ada apa tadi ya, atribut matriks, atribut dari kelas matriks, kemudian ada getter setter untuk hal terpilih ya, terpilih, tidak semua harus boleh di utak-atik ya. Kemudian ada getter setter, ada konstruktornya, konstruktor ada 2 buah gitu ya, ada tanpa parameter meter, ini hurufnya bisa ganti waduh, Arial, misalkan kita sama ini 14, konstruktor tanpa parameter dengan parameter jumlah baris dan jumlah kolom, atau dengan parameter jumlah baris, jumlah kolom. Kemudian ada lagi kok jadi aneh gini. Konstruktornya ada, kemudian ada override metode atau fungsi toString dan transpose, metode transpose. Oke, ini dulu videonya, mungkin saya putus, nanti saya sambung di video lainnya. Thank you.